eh, kesediaannya untuk hadir di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi bersedia untuk memimpin ibadah PA Sahabat Metanoia malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sahabat Metanoia, kita semua pasti ingin beroleh keselamatan. Saudara-saudara kita yang tidak seiman juga menginginkannya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, jalan atau cara kita berbeda. Tentu saja cara atau jalan kita harus sesuai pada kesaksian atau petunjuk Alkitab. PA kita malam ini akan mengantar kita untuk mendalaminya. Mari kita ikuti bersama yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya melayani dalam ibadah PA Sahabat Metanoia ini. Dan topik yang akan kita bicarakan, barangkali sudah ada di screen ya. Dan Sudah, apa? sudah, sudah Pak. Keselamatan. Sudah, ya Nah, ada. keselamatan dalam pengertian kekristenan ini harus kita raih atau merupakan anugerah. Nah, inilah yang harus kita coba dalami dalam perspektif iman Kristen. Ya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan himpunkan kami via Zoom ini untuk melaksanakan ibadah penilaian Alkitab Sahabat Metanoia. Semua yang hadir dan yang enggak yang akan hadir, tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus. Bahkan hamba yang akan melayani, diberkati Tuhan dalam kuasa-Mu untuk melayani umat-Mu ini, menyampaikan firman-Mu, kiranya semuanya meneguhkan iman kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi topik kita mengenai hal ini, kita akan mulai dengan bagian pendahuluannya. Ya, kita sering mendengar seseorang berkata, jalanilah kehidupan dengan baik supaya selamat dunia dan akhirat. Artinya di dunia fana ini kita selamat, di akhirat, di seberang kematian juga kita selamat. Dan ini menjadi sesuatu yang disampaikan oleh banyak orang, baik orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Jadi ini sesuatu yang sifatnya universal, umum, gitu ya. Nah, ucapan ini mengindikasikan bahwa keselamatan merupakan sesuatu yang penting. Tidak hanya dalam menjalani kehidupan saat ini di dunia fana, tetapi juga di kehidupan yang akan datang di alam baka, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat, gitu ya. Sering kita dengar saudara-saudara kita yang di seberang mengucapkan hal seperti itu. Nah, kita harus melihat bagaimana pemahaman itu berbeda dari sisi iman Kristen dan yang di luar konteks iman Kristen itu. Semua agama memiliki pandangannya masing-masing tentang keselamatan. Ya, begitu juga dengan kekristenan yang mendasarkan pemahamannya pada kesaksian Alkitab.
kita tidak bisa memahami apa ini ya, konsep keselamatan yang begitu penting itu di luar pemahaman Alkitab. Selalu kita harus mendasarkannya pada kesaksian firman Tuhan, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan, itu yang harus menjadi dasar pegangan kita, yang harus menjadi fondasi pemahaman kita tentang keselamatan itu. Jadi kita tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat pada umumnya, yang belum tentu berdasarkan pemahaman pada kesaksian Alkitab. Kita harus selalu berpegang pada kesaksian Alkitab yang merupakan yang kita imani sebagai firman Tuhan. Nah, dogma gereja, dogma itu artinya keputusan-keputusan iman ya yang diputuskan oleh gereja, menegaskan bahwa keselamatan kita alami atas kasih karunia Allah, ya. Kita menerimanya sebagai anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang harus menjadi pegangan kita yang utama. Ini kan statement rohani, statement teologis yang sangat mendasar, yang nanti di dalam PA ini kita akan dalami. Bagaimana itu yang namanya kasih karunia Allah dan anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan versi iman Kristen itulah adalah anugerah Allah. Anugerah itu artinya pemberian cuma-cuma, gitu ya. Anugerah Allah. Dalam asal kita beriman kepada Yesus Kristus. Artinya anugerah Allah itu akan kita terima manakala kita beriman kepada Yesus Kristus. Atau mungkin lebih tepatnya apabila kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Barulah anugerah Allah itu berlaku, yaitu keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita itu. Namun ini ya, kita lihat ya, pergaulan hidup bermasyarakat kadang menggoyahkan pemahaman kita tersebut. Karena kan kita tidak hidup di alam yang yang kosong. Kita tidak hidup di hutan yang cuma kita ada sendiri, tapi kita hidup bermasyarakat, bergaul dengan macam-macam orang, bergaul dengan macam-macam orang dengan latar belakang agama yang macam-macam, ya, sehingga ya tidak lain karena begitu kuatnya pemahaman bahwa keselamatan adalah hasil dari upaya manusia. Jadi pemahaman yang beredar di masyarakat luas itu mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hasil dari upaya manusia, ya. Lalu saudara-saudara kita itu sering mengatakan itu merupakan konsekuensi logis dari amal dan ibadah kita. Seberapa banyak kita beramal, seberapa banyak kita beribadah, itulah yang menentukan kita beroleh keselamatan atau tidak. Artinya itu adalah hasil dari upaya manusia. Yang ini tadi bertentangan dengan pemahaman dasar iman Kristen bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi karena kita bergaul dengan banyak orang dari latar belakang yang macam-macam, kadang-kadang pemahaman yang ada di tengah masyarakat itu mengganggu pemikiran kita. Kalau sampai cuma mengganggu pemikiran, barangkali tidak terlalu serius. Tapi kadang-kadang justru sampai mengganggu iman kita. Atau kita pikir benar juga ya, gitu. Kan kita mesti banyak beramal, kita mesti banyak beribadah, supaya kita beroleh keselamatan, kan gitu. Lalu pemahaman dasar iman Kristen tentang keselamatan adalah anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus, sedikit demi sedikit tergerus dari pikiran dan hati kita, sehingga kadang-kadang itu menggoyahkan pemahaman kita yang sangat mendasar itu. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai pergaulan kita bermasyarakat itu dengan pemahaman yang seperti itu sedikit demi sedikit bisa mengganggu pemahaman kita tentang
keselamatan yang sudah menjadi dasar kepercayaan kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Alkitab tidak konsisten tentang keselamatan sebagai anugerah Allah. Ya, orang-orang yang di sebelah sana sering mengumpulkan, buktinya kitab suci kalian sendiri tidak konsisten. Lihat aja tuh ayat Alkitab dari Filipi 2 ayat 12 dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nanti akan kita dalami kedua bagian ini. Ya, dari Filipi 2 ayat 12 dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kelihatannya kedua bagian Alkitab ini bertentangan, dan ini kadang-kadang dipakai untuk menyudutkan pemahaman kita tentang keselamatan itu. Nah, karena itulah timbul pertanyaan, apakah keselamatan itu sesuatu yang harus diraih, artinya harus kita perjuangkan untuk kita peroleh, atau merupakan anugerah dari Tuhan Allah? Ya, karena ayat Filipi pasal 2 ayat 12 dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan, dan ini kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman untuk kemudian menyudutkan atau memojokkan kita. Ya, nah ini harus menjadi kesadaran kita bahwa tidak demikian, karena mereka kan melihat ayat-ayat Alkitab itu terlepas satu dengan lainnya. Padahal kita memahami tiap-tiap kitab atau tiap-tiap surat di dalam Alkitab itu mempunyai teologinya sendiri-sendiri, mempunyai latar belakangnya tersendiri, mempunyai tujuannya sendiri, sehingga tidak bisa dipertentangkan begitu saja. Harus dilihat secara komprehensif, gitulah. Nah, oleh karena itu kita akan mendalami kedua bagian ayat Alkitab tersebut yang saya beri judul pendalaman teks. Ya. Nah, Filipi 2 ayat 12 itu bunyinya begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sengaja saya beri warna merah di situ untuk melihat di sinilah letak persoalannya. Kata tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya berarti keselamatan harus kita kerjakan, harus kita perjuangkan. Nah, ini bukan anugerah dong kalau gitu. Harus kita raih gitu kan. Filipi 2 ayat 12 kan berbunyi begitu, ya, menyatakan seperti itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, itu. Jadi terus kita yang tidak memahami latar belakang ayat ini dan apa maksudnya dalam konteks surat Filipi akan mengatakan, iya benar ya, berarti keselamatan harus kita kerjakan, keselamatan harus kita perjuangkan, keselamatan harus kita raih. Gak bisa kita cuma mengandalkan anugerah, kan begitu. Karena ternyata teks ini ada di dalam kitab suci. Bunyinya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, gitu kan. Nah, artinya harus dengan bersungguh-sungguh, karena takut dan karena gentar. Jadi harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya, karena tadi saya sudah katakan, tiap-tiap kitab di dalam Alkitab, tiap-tiap surat juga di dalam Alkitab itu mempunyai makna teologisnya sendiri-sendiri. Ada yang disebut dengan pemahaman konteksnya, ya. Dan karena itu kita perlu mendalaminya supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang bisa menyudutkan kita atau justru sampai menggoyahkan iman kita. Nah, surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan seperti ini. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Beda kan? Gitu ya. Tadi mengatakan bahwa harus mengerjakan keselamatan. Nah, sedangkan di sini dikatakan, ya, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Nah, lalu banyak pihak-pihak di luar kekristenan atau banyak juga orang Kristen yang tidak memahami latar belakangnya,
melihat ini sebagai sesuatu yang bertentangan. Di satu pihak suruh kerjakan keselamatan. Di satu pihak surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan anugerah. Karena anugerah kamu diselamatkan gitu. Bukan karena mengerjakan keselamatan, tapi karena anugerah. Dan lebih tegas lagi, Rasul Paulus katakan itu bukan hasil usahamu. Nah, di sana bilang tetaplah kerjakan. Di sini bilang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah anugerah, pemberian. Ya, pemberian itu kan anugerah. Artinya itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara lihat kan, kalau kita baca begitu saja, kita kemudian bisa sampai ke pengertian kedua ayat ini saling bertolak belakang. Jadi mana yang betul? Ini keselamatan ini harus kita raih, harus kita perjuangkan, atau ini adalah anugerah? Seperti Efesus pasal 2 ini katakan. Atau seperti Filipi pasal 2 tadi katakan. Nah, inilah kadang-kadang, dan ada banyak ayat-ayat seperti ini di dalam Alkitab yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak, yang mau apa itu namanya, menyudutkan kekristenan, yang dianggap ayat-ayatnya itu kontradiktif, gitu ya. Gitu. Misalnya saya kasih contoh ayat-ayat tentang Yesus yang disalibkan. Di satu pihak ditulis Yesus di mahkota duri, satu katakan begini, satu katakan Yesus begini, satu mengatakan dia menggunakan jubah berwarna ungu, satu mengatakan tidak, macam-macam. Lalu waktu Rasul Paulus juga pergi ke Damsyik ya untuk mengejar pengikut Kristus, dikatakan tiba-tiba dia mendengar suara tapi tidak melihat. Yang satu bilang dia melihat tapi tidak mendengar suara, kan gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan kalau kita membacanya terlepas dari konteksnya, baik konteks kitab maupun konteks perikop. Jadi kita harus berhati-hati tentang hal seperti ini. Dan saya sudah paparkan di sini tentang dua ayat yang kelihatannya bertentangan. Tuh ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya serius banget harus mengerjakan keselamatan. Di satu pihak, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Gitu. Itu adalah anugerah. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami secara mendalam supaya kita tidak digoyahkan oleh macam-macam apa itu namanya, pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya tadi katakan di awal, kita harus betul-betul menyandarkan pemahaman-pemahaman itu berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, yang kadang justru membuat kita jadi bingung. Ini yang mana yang benar gitu kan? Padahal saya sudah katakan tadi, tiap-tiap kitab, tiap-tiap surat mempunyai konteks teologisnya yang tersendiri. Nah, ini saya lebih jabarkan lebih jauh. Ayat-ayat tersebut nampak seperti bertentangan satu dengan yang lain. Nampak seperti bertentangan satu dengan yang lain. Sebenarnya tidak demikian. Kita harus memahaminya dari konteksnya masing-masing. Jadi konteks Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Filipi sama konteks Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, konteksnya berbeda, gitu ya. Latar belakang situasinya berbeda, sehingga penyampaiannya juga berbeda. Tetapi apa itu namanya, substansi isinya sebetulnya tidak berbeda. Itu yang harus kita pahami secara baik. Bagaimana itu? Pada Filipi pasal 2 ayat 12, yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan ya, adalah, nah ini dia. Satu, apa itu mengerjakan keselamatan? Yaitu agar ya kita sebagai pengikut Kristus ya, yang disampaikan pada waktu itu kepada jemaat di Filipi, agar mengerjakan keselamatan, dengan yang maksudnya adalah menjaga agar anugerah keselamatan tetap terpelihara dalam diri kita. Karena sudah beriman kepada Yesus Kristus, anugerah keselamatan itu sudah diberikan, harus dijaga, ya, jangan sampai hilang gitu kan. Itu hanya mungkin dengan bersandar pada kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus. Jadi dulu di waktu saya masih di jemaat, kalau mengajar katekisasi, saya selalu katakan gitu, anugerah keselamatan itu seperti dapat tiket nonton konser gitu ya.
konser apalah gitu ya, konser rohani misalnya. Dia di mana kursinya? A12 misalnya gitu. Kita bawa tiketnya, kita datang ke tempat konser, terus petugas di pintu mengatakan, mana tiketnya ini? Oh ya, Bapak A12 gitu. Kalau kita menuju A12, pasti tempatnya kosong karena itu sudah tempat kita A12. Sekarang persoalannya kalau tiket itu tidak kita jaga baik-baik, ya, misalnya udah seminggu yang lalu kita punya tiket itu, tiba-tiba kita taruh di kantong, terus entah kita lalai, dicuci, di mesin cuci misalnya, hancur tiketnya. Lalu kita datang ke tempat konser. Saya sudah beli tiketnya. Saya dapatnya di A12. Tiketnya mana? Waduh, tiketnya mana? Nah, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak menjaga anugerah keselamatan itu. Gitu. Artinya kita nggak bisa masuk, gitu kan. Yang ditanya mana tiketnya? Nah, itu dia. Anugerah dalam kira itu mungkin apabila kita bersandar pada kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus, ya, yang memungkinkan kita menjaga agar anugerah keselamatan itu tetap terpelihara kita, tidak ternodai oleh dosa-dosa kita yang membuat anugerah keselamatan itu bisa apa namanya uh, sirna dari dalam kehidupan kita, ya. Ingat cerita waktu apa namanya Saul, ya, murka terhadap Daud gitu ya. Lalu pada bagian Alkitab dikatakan roh Tuhan keluar dari Saul, kan gitu. Karena apa? Dia sudah punya niat yang tidak baik terhadap Daud, terus roh Allah keluar dari Saul. Nah, kan gitu ya. Nah, ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita kalau kita juga tidak menjaga kehidupan kita dalam tuntunan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu. Bisa membuat uh, anugerah keselamatan itu apa itu namanya tidak berlaku sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi itulah maksud pertama dari Filipi 12, apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Jadi bukan keselamatan yang dikerjakan, tetapi menjaga supaya keselamatan, anugerah keselamatan itu tetap ada di dalam diri kita dengan memohon kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, apa maksud dari Filipi 2 ayat 12 tentang mengerjakan keselamatan? Yaitu menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus. Jadi di satu pihak kita harus menentang dosa, di satu pihak yang lain kita harus mengikuti keinginan Roh Kudus. Apabila kita mengikuti keinginan Roh Kudus, maka dengan sendirinya kita menentang dosa. Ya kan? Kalau kita tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, berarti kita mengikuti keinginan dosa, kan gitu saja ya. Nggak terlalu sulit untuk dipahami. Tetapi mengerjakan keselamatan dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 12 ini, artinya kerjakanlah keselamatanmu dengan cara menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus. Itu berarti pentingnya hidup yang berpusat pada pengudusan, ya. Pengudusan itu artinya hidup kudus. Hidup kudus itu bukan hidup suci ya. Hidup kudus itu artinya hidup yang ditujukan untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini orang yang dikuduskan. Tapi kita tidak semuanya suci kan. Kadang-kadang kita berdosa juga dengan pikiran, kita berdosa juga dengan mulut kita, dengan kata-kata yang menyakiti gitu. Tapi hidup kita ini harus kita arahkan untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Ingat cerita saatnya saya agak batuk nih. Cerita tentang Daud, ya. Dia orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih ya dari anak-anak Isai. Anak-anak Isai ada banyak, semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan berkenan adalah Daud, dan dia kemudian menjadi raja atas Israel Raya. Apakah kemudian dia hidupnya suci? Kan enggak, gitu ya. Dia juga jatuh dalam dosa dengan Batseba, gitu kan. Ya, dan kemudian setelah itu dia berusaha untuk membunuh suaminya, yaitu si Uria. Jadi dia orang yang dikuduskan, tetapi tidak suci-suci amat.
Jadi orang yang dikuduskan itu artinya orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan untuk itulah maka kita harus mengerjakan keselamatan supaya kita menentang dosa, mengikuti keinginan Roh Kudus. Jangan terus mengatakan begini, ah Daud aja bisa begitu, kita apalagi kita juga nggak apa-apa lah begitu. Ya kan nggak begitu juga kan? Jadi kita harus melihat bahwa konteks Filipi ayat 2 ayat 12 ini mengerjakan keselamatan itu berarti kita harus berjuang untuk menentang dosa dan berjuang juga untuk mengikuti keinginan Roh Kudus. Itulah hidup yang berpusat pada pengudusan, hidup yang berpusat pada kesediaan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya, gitu ya. Mengerjakan keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12 ini juga berarti mendekatkan diri kepada Kristus dan sedia menjadi kawan sekerjanya, ya. Mendekatkan diri kepada Kristus, ya. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Kristus? Lalu dalam konteks iman Kristen ini tidak terlalu sulit, cuma dua aja, yaitu tekun berdoa dan tekun membaca firman Tuhan, gitu. Mendekatkan diri kepada Kristus dengan cara tekun berdoa. Bukan berdoa ya, tekun berdoa. Bukan juga hanya membaca Alkitab, tekun membaca Alkitab. Dengan itu kita mendekatkan diri kepada Kristus dan kemudian sedia menjadi kawan sekerjanya. Artinya sedia dipakai Tuhan untuk menjadi alat mengerjakan hal-hal yang mau Tuhan kerjakan melalui diri kita, ya gitu. Dan itulah yang harus kemudian kita lakukan dalam rangka kita mengerjakan keselamatan. Jadi bukan untuk keselamatan itu kita harus kerjakan supaya kita beroleh keselamatan, tapi mengerjakan keselamatan itu berarti mendekatkan diri kepada Kristus dan sedia dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, menjadi kawan sekerjanya. Jadi itu yang harus kita pahami dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12. Ya. Lalu kita sampai kepada bagian yang lain, yaitu dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Apa yang dimaksud dengan keselamatan karena anugerah? Menurut surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini yang harus kita pahami juga. Pertama, keselamatan karena anugerah itu artinya keselamatan itu disediakan Allah, telah disediakan Allah. Itu dianugerahkan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Allah anugerahkan keselamatan. Ya, intinya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 14 kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu yang harus jadi pegangan. Jadi ini ada cross reference, baik dari surat Efesus pasal 2 maupun dari Yohanes 14 itu, ya. Bahwa anugerah keselamatan itu hanya diperoleh dari Allah dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi itulah yang dimaksud dengan keselamatan karena anugerah. Ya, anugerahnya itu adalah berpusat pada Kristus, ya, karena dia sedia berkorban untuk kita, mati dan bangkit bagi keampunan dosa kita dan bagi membuka jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa melalui Dia, melalui Yesus Kristus. Ini harus kita pahami soal bagaimana keselamatan itu dipahami sebagai anugerah, ya. Jadi itu disediakan oleh Tuhan Allah, ya. Kenapa disediakan? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya, ya. Disediakan oleh Allah. Jadi Tuhan sudah siapkan keselamatan itu. Lalu diutuslah Yesus Kristus sebagai jalan untuk supaya anugerah keselamatan itu mendapatkan konkretisasinya, konkretnya. Nah, keselamatan karena anugerah juga dimaksudkan adalah berimanlah kepada Yesus yang mati dan bangkit. Itulah sumber anugerah keselamatan itu sendiri. Ya, sumbernya adalah pada Yesus yang mati dan bangkit. Jadi Yesus
sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit, gitu ya. Nah, mereka yang menerima Yesus dalam iman dan pertobatan beroleh anugerah itu. Ya, ini yang harus kita tekankan, dalam iman dan pertobatan. Tidak hanya dalam iman saja, tapi juga dalam pertobatan. Ya, dalam iman dan pertobatan. Nah, dalam kesediaan kita untuk apa itu namanya, berbalik dari kehidupan lama kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kan yang dinamanya pertobatan, ya. Berbalik dari kehidupan yang kita jalani menurut kemauan kita sendiri menjadi pertobatan, yaitu menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan mau, gitu. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau, gitu. Kadang-kadang kita sendiri merancangkan kehidupan yang baik. Kan tidak ada orang yang merancang kehidupan yang buruk untuk dirinya atau untuk keluarganya. Tidak ada. Semua kita pasti merancangkan hal yang baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Tetapi apa yang baik menurut pemandangan kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Ya, jadi kita harus menaklukkan diri pada jalan yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Itulah pertobatan. Ya, bukan seperti yang sederhana-sederhana ya. Dulu dia ngerokok, sekarang udah nggak ngerokok, dia udah bertobat. Dulu dia minum, sekarang udah nggak minum, dia bertobat. Dulu dia sering keluar malam, sekarang udah enggak, dia bertobat. Ya betul juga sih itu, tapi itu pertobatan yang sumir, hanya di apa itu namanya, di permukaan-permukaan. Tapi pertobatan yang mendalam itu menyentuh hati dan pikiran, artinya mau menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau atau yang kita pandang baik. Dan itu tidak selalu mudah ya, karena menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan mau itu banyak menimbulkan kontroversi di dalam diri kita sendiri. Tetapi kita harus konsisten dan yakin bahwa jalan yang Tuhan sediakan bagi kita pastilah dalam rancangan yang terbaik dari Tuhan. Tidak mungkin dia akan merancangkan hal yang buruk bagi kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan menerima Yesus dalam iman dan bertobat. Jadi tidak hanya sekedar menerima Yesus, tapi juga harus dalam iman. Ya, dalam iman itu artinya sungguh-sungguh membuat Yesus berkuasa di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan membuat kita kemudian menyerahkan diri untuk dituntun Tuhan jalan kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah iman dan pertobatan. Barulah anugerah itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 89, keselamatan karena anugerah itu adalah di mana manusia yang dikandung dan terlahir dalam dosa tidak mungkin beroleh keselamatan atas usahanya sendiri. Gitu kan? Tidak mungkin gitu ya. Bagaimana mungkin dia, saya sering memberikan penjelasan begini, kita masuk ke dalam satu ruangan, gelap gulita, gitu. Bagaimana caranya supaya ruangan ini tidak gelap gulita? Apa kita ambil sapu lidi, kita usir kegelapan itu keluar? Gelap, keluar. Tidak mungkin. Salah satu cara, satu-satunya cara untuk mengusir kegelapan adalah mendatangkan terang. Cuman itu, gitu. Untuk mengusir kegelapan harus kita mendatangkan terang. Apakah kita nyalakan lilin, atau kita nyalakan Petromax, atau kita nyalakan obor, mendatangkan terang, gitu ya. Nah, manusia yang dikandung dan terlahir dalam dosa tidak mungkin beroleh keselamatan atas usahanya sendiri. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Harus ada pihak lain yang melakukan supaya keselamatan itu hadir, terang itu hadir. Nah, itulah anugerah dalam iman kepada Yesus Kristus. Apabila kita sungguh beriman dalam pertobatan, sehingga anugerah itu menjadi bagian kita, Yesus Kristus menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Sehingga dialah yang mengusahakan supaya keselamatan itu berlaku atas diri kita. Nah, ini sulit dipahami ya oleh
saudara-saudara kita di luar iman Kristen ya, karena mereka tidak bisa memahami tentang anugerah keselamatan oleh pengorbanan Yesus. Ya, tapi kita yang bersandar pada kesaksian Alkitab harus menerima itu sebagai kesaksian iman yang paling penting dalam kehidupan kita. Yaitu keselamatan itu adalah apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, ini sudah sampai pada bagian terakhir ya, gitu. Nah, pandangan dunia dan agama-agama di luar kekristenan tentang keselamatan bersifat transaksional. Transaksi ya. Kalau saya kasih ini, saya dapat apa? Kalau saya nggak kasih, saya nggak gitu. Itu namanya transaksi. Ya, jadi agama atau pandangan dunia dan agama-agama di luar kekristenan, keselamatan itu bersifat transaksional. Saya akan beroleh keselamatan kalau saya mengerjakan ini, memberikan itu. Semakin banyak saya berikan, semakin banyak saya lakukan, maka keselamatan itu semakin banyak dianugerahkan kepada kita. Itu namanya transaksional. Dan agama Kristen tidak mengenal pemahaman transaksional. Sama sekali tidak. Jadi Tuhan dipandang sebagai pihak yang tidak berdaulat. Ya, Tuhan bisa kita atur. Kalau saya kasih segini, saya kasih persepuluhan banyak, berarti saya akan mendapatkan keselamatan. Karena saya sudah berkorban untuk Tuhan, saya sudah mengerjakan ini, saya sudah rajin ke gereja, pelayanan, ini, itu. Namanya transaksional. Jadi Tuhan tidak di posisi yang berdaulat. Tetapi Tuhan dapat diajak bernegosiasi, gitu ya. Oke ya Tuhan ya, saya kasih sekian ya, asal Anda kasih saya keselamatan ya, gitu. Nah, saya udah rajin ke gereja loh, saya melayani dari muda ini, itu semua saya kerjakan. Pembangunan gereja di mana-mana itu banyak yang saya sumbang. Nah, itu transaksional. Di kekristenan hal itu tidak berlaku. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berdaulat untuk menyatakan keselamatan bagi umatnya, bagi umat manusia. Jadi keselamatan itu ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada seluruh isi dunia. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan hal itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Bukan begitu besar kasih Allah kepada orang Kristen. Nggak ada ditulis begitu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus kepada isi dunia ini. Tetapi siapa yang merespons dalam iman dan pertobatan di dalam Yesus Kristus, dialah yang akan beroleh anugerah keselamatan yang sempurna. Jadi sekali lagi, kita tidak pada pemahaman soal transaksional. Semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita beribadah, maka kita akan beroleh keselamatan berlimpah-limpah. Nggak begitu. Ya, kekristenan tidak mengenal pemahaman transaksional. Kekristenan justru menegaskan tentang kedaulatan dan kasih setia Tuhan. Kedagingan manusia yang sudah tercemar oleh dosa tidak mungkin dapat membuat dirinya selamat oleh perbuatannya sendiri. Sebaik apapun perbuatan itu dilakukan, gitu ya. Itu yang harus kita cermati. Ya, ini yang tadi, ini paradoks dari transaksional tadi ya. Ya, sebaik apapun kita lakukan perbuatan baik yang sebanyak-banyak sebenarnya tidak mungkin dapat membuat dirinya selamat ya oleh perbuatannya sendiri. Tidak mungkin. Seperti tadi ya, untuk menghalau kegelapan harus mendatangkan terang. Tidak mungkin kita mengusahakannya dari diri kita sendiri. Nah, itu ya. Itu gambaran tentang kedaulatan dan kasih setia Tuhan. Ya, karena tadi di awal, di tengah-tengah sudah disampaikan, keselamatan itu sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Karena apa? Dia tahu manusia ini
lemah gitu ya. Di dalam Alkitab disebutkan kan ya, roh memang penurut tapi daging lemah gitu. Karena Tuhan tahu kita seluruhnya ini kedagingan ya, dan dia tahu ini lemah, maka Tuhan sudah siapkan selamat. Kalau nggak disiapkan, nggak disediakan, nggak ada yang akan selamat gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, dan keselamatan yang disediakan Tuhan itu hanya akan diperoleh dalam iman dan pertobatan di dalam Yesus Kristus yang tadi sudah disampaikan. Perbuatan baik yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama semata-mata adalah respons kita atas keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita. Jadi, bukannya kita tidak bisa melakukan perbuatan baik, tidak beramal. Nah, kan di kekristenan juga ada amal, yaitu melalui tindakan-tindakan diakonia misalnya, ya. Ibadah juga ada. Kita juga beramal dan beribadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, ibadah macam-macam ibadah. Tapi itu semua tidak dalam rangka transaksional. Tapi itu adalah respons atas keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita. Karena kita beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus, makanya kita beramal dan beribadah. Bukan kita beramal dan beribadah supaya beroleh keselamatan, tapi karena kita beriman kepada Yesus, kita beroleh keselamatan. Dan karena itu kami beramal dan beribadah. Gitu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu adalah respons kita atas keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita. Jadi kita juga beramal dan beribadah, tapi motivasinya berbeda. Ya, mengerjakan amal dan ibadah bukan untuk beroleh keselamatan, tapi mengerjakan amal dan ibadah karena kita sudah diselamatkan. Beda toh? Itu ya. Motivasinya beda. Tindakannya sama, tapi motivasinya berbeda. Itu yang harus kita hayati di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Nah, sampailah kita di situ. Ya, itu dikatakan ya bahwa harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pekerjaan Allah di dalam yang dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Ibu ini sampai di sini, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ya apa yang mau didiskusikan atau ada kesaksian-kesaksian mau disampaikan, disilakan. Sampai berapa waktu lamanya saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh juga ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas pencerahannya, atas pemaparannya yang sungguh sangat memberkati kami semua, yang mungkin memang ada juga yang salah paham atau seperti yang terakhir dikatakan, dilakukannya sama tapi motivasinya berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Metanoia, apabila ada yang ingin bertanya, ingin memperdalam tentang yang disampaikan oleh Pak Pendeta, silahkan. Sorry. Ini kesalahan pencet. Maklum ya. Kita ini gaptek jadinya salah-salah nih. Gimana caranya? Oh, stop share ya. Stop share dulu. Ya, siap. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau boleh buka mic-nya. Saya persilahkan 3 orang di termain pertama. Adakah yang mau bertanya? Halo Ibu. Ibu Ellen, wow, Ibu Ya, Ellen, apa kabar, Bu? Ibu Ellen pertama ya. Di Ya. belakang Ibu Ellen, adakah Pak Oscar? Pak Oscar kedua, setelah Pak Oscar, adakah? Atau berdua dulu ya? Baik, kita terima Saya dulu. boleh Ibu Emi. Oh, Pak Hani, Bro Hani, ya, baik. Silahkan Ibu Ellen. Baik Ibu, selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar Pak? Maaf nih Pak, saya tutup kamera dari pelayanan di rumah kakak saya. Ini Pak, berarti intinya itu bahwa Yesus adalah jalan tunggal menuju keselamatan kekal.
yang dianugerahkan melalui iman ya Pak ya. Inti yang Iya tadi jadi betul. bukan hasil usaha manusia, berarti intinya itu ya Pak. Iya betul. Artinya kita tidak mungkin mengusahakan keselamatan dari diri kita sendiri. Gitu. Berarti itu anugerah dari Tuhan ya, bagi keselamatan gitu ya, berarti sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Mm-mm. Jadi emang berarti sangat berharga banget keselamatan itu ya Pak ya. Tidak bisa ditukar apapun. Iya. Sangat Baik Pak. berharganya karena itu dikerjakan oleh Yesus dengan mengorbankan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dia mengorbankan nama baiknya, dia mengorbankan tubuhnya, dia mengorbankan darahnya, dia mengorbankan nyawanya, gitu. Untuk siapa? Untuk kita yang berdosa ini. Disitulah letak berharganya, gitu ya, gitu. Ya berarti Ya. kita harus meninggalkan cara hidup lama kita ya Pak, melewat ke apa keselamatan ini. Meninggal cara lama itu yang apa yang kehidupan yang baru bersama Tuhan jadinya. Iya, yang tadi saya katakan dalam iman dan pertobatan, gitu ya. Baik Pak, berarti iman yang bertumbuh ya Pak dan Iya, berbuah. Oke, baik. Makasih Pak Pendeta. terima kasih. Selamat Terima kasih Bu malam. Ellen. Malam. Silahkan Pak Oscar. Terima kasih Ibu Emi. Selamat malam Pak Pendeta. Wih, ini dari Jakarta kah? Dari Jepang kah? Dari Korea kah? Walah. Sudah di sini Pak. Oh, di sini sudah. Sudah. Terima kasih untuk pencerahannya pada malam hari ini. Saya pikir ini topik yang menarik karena dasar iman kita atau iman kita yang betul-betul pokoknya adalah tentang keselamatan ini. Jadi saya dengan keyakinan dengan iman bahwa memang keselamatan itu pasti hanya anugerah karena kalau di Roma kita semua manusia sudah tidak ada yang benar, semua sudah berdosa Hmm. dan harusnya mati atau maut yang menjadi Hmm. bagian kita. Tapi karena Kristus uh, kita diselamatkan. Cuma yang menarik mungkin dalam seseorang atau setiap orang yang percaya tidak berhenti hanya dia mengaku bertobat istilahnya dia diselamatkan karena saya merasakan dalam kehidupan kita ini ada proses pertumbuhan, proses pemurnian karakter Kristus yang menjadi proses internalisasi dalam kehidupan setiap orang sehingga kita suatu saat nanti ketika dipanggil Tuhan kita tidak kedapatan bercacat atau bercela. Mungkin yang boleh dicerahkan Pak Pendeta kalau saya lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 itu dikatakan keselamatan itu seperti membangun rumah. Jadi kalau keselamatan seseorang sudah bertobat, sudah percaya Kristus, dia dasarnya sudah selamat, tapi ketika dalam hidupnya dia tidak membangun rumahnya dengan benar, atau dia bangun dengan jerami, atau dengan emas, dan lain-lain, ketika suatu saat nanti ada pengujian, dia akan kebakar. Tapi dia katanya tetap selamat dari kebakaran itu. Seolah-olah saya berpikirnya murni istilahnya Pak ya, bahwa itu memang anugerah, ya tinggal orang mau milih. Saya selalu mengibaratkan kalau surga itu ada yang 10 watt, ada yang 1000 watt. Jadi kalau orang tingkatannya apa ketika dia mengerjakan keselamatannya itu tidak full, tidak benar-benar, jadi mungkin dapatnya 10 watt aja di surga. Kira-kira bisa gitu nggak Pak Hmm. Pendeta? Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta silahkan ditanggapi saja langsung, setelah itu baru yang ketiga. Oh, ya, ya, ya. Supaya nggak lupa. Apa yang disampaikan Pak Oscar ini, sebagian besar itu ada benarnya bahwa kita harus melakukannya dalam keyakinan iman dan untuk mengerjakannya seperti kesaksian yang ada di 2 Korintus 3 ayat 23. Yang saya kurang sepakat itu soal surga yang bertingkat-tingkat itu, karena saya juga belum pernah ke situ. Itu pertama. Kedua, penjelasannya secara alkitabiah nggak ada, jadi saya nggak berani berspekulasi, gitu ya. Tapi apakah begitu ya? Barangkali benar juga apa yang dikatakan, semuanya terbakar tapi tidak hangus, tidak hancur, gitu kan? Semuanya beroleh apa itu Selamat. namanya janji keselamatan. Artinya dasar iman kita bahwa kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertobatan, seberapa kurang baiknya barangkali perjalanan hidup kita, tetap Tuhan janjikan anugerah keselamatan itu. Itu saya imani juga. Sebagaimana tadi saya katakan tentang kehidupan Daud,
gitu ya. Orang yang Tuhan pilih sendiri gitu. Ya, kalau pakai bahasa Belanda, entoh dia jatuh juga di dalam dosa kan gitu ya. Gitu. Tapi apakah kemudian Tuhan meninggalkan dia? Kan tidak ya. Bahkan dia diangkat menjadi Raja Israel Raya. Bahkan sampai sekarang Israel masih menggunakan Star of David gitu ya, gitu untuk bintang laut itu. Sehingga keselamatan itu tentunya harus berlaku juga. Sekalipun dalam kehidupan kita terseok-seok juga gitu. Tapi janji keselamatan itu tetap berlaku. Tapi posisinya di surga yang mana? Yang 10 watt atau yang 10.000 watt saya kurang tahu gitu ya. Tapi Oke, saya Pak. paham maksudnya gitu ya, bahwa ada yang mengerjakannya barangkali tidak tidak terlalu serius, ada yang mengerjakannya dengan sangat serius, dan barangkali itu yang dimaksudkan, bahwa pekerjaan kita akan diuji oleh api, ada yang hangus, ada yang itu, tapi semuanya tetap beroleh keselamatan. Ya, betul apa yang dimaksudkan. Saya paham maksudnya. Tapi saya tidak mau berspekulasi mengenai keadaan surga itu yang... Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Oscar. Setelah Pak Oscar, mohon maaf, tadi Pak Hani Tahapari apa Pak Hani Nayoan kah? Anita Hapari. Oh, Hani Tahapari. Baik, silakan Pak Hani. Halo. Oh, Pak Hani belum buka mic-nya. Ya, ya, ya. Terima kasih Ibu Emi. Terima kasih Pak Pendeta Jeffrey. Di sini ada tante saya, Tante Mike. Apa kabar? Ya, ya. Ibu Desi, apa kabar? Kemarin bertemu hari Minggu. Oh, iya, iya, iya. Ya, di Yahya Pak Pendeta. Cara PKLU. Ya, PKLU Pak. Nah, jadi ya. Kenapa nggak ketemu di Bali, Pak, kita? Di Makassar aja Pak, nanti Pak. Oh ya, oke. Iya Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta begini, dalam pergaulan itu kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang beragama Muslim mengatakan bahwa Tuhan kita sama, Allah kita itu sama, cuma cara beribadah kita yang berbeda katanya. Jadi apa yang harus kita pertentangkan dan apa yang tidak boleh ada yang mengatakan agamanya lebih bagus dari agama yang lain gitu. Nah, Pak Pendeta ini yang seperti tadi Pak Pendeta bilang di awal, bahwa ini kalau ini diberikan secara terus-menerus dengan untuk generasi muda GPIB, ini agak berbahaya Pak Pendeta. Karena pemahaman bahwa Tuhan kita sama itu sangat sekali berbeda gitu Pak Pendeta. Yang saya pahami dari pengutusan yang Yesus Kristus berikan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam teori pengutusan itu, Pak Pendeta, itu jelas-jelas bahwa Yesus Kristus itu dia terangkat naik ke surga dan dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Nah, kita ini murid-muridnya. Jadi pemahaman bahwa Tuhan sama itu sama sekali berbeda, Pak Pendeta. Karena Tuhan kita itu adalah Allah Tritunggal kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, jadi dengan demikian maka itu akan menjadi pemahaman bagaimana keselamatan itu adalah anugerah gitu Pak Pendeta.
Karena setiap kita sebagai murid-murid, baik itu pendeta, diaken, penatua, dan warga GPIB yang beribadah kepada Yesus Kristus, itu dia sudah memperoleh keselamatan karena keselamatan itu diberikan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita sebagai umat pilihannya gitu Pak Pendeta. Nah, ini saya sampaikan kepada kita semua Pak Pendeta, terutama karena hal ini harus kita jaga, terutama warga gereja kita yang muda-muda ini, agar ajaran keselamatan yang tadi Pak Pendeta berikan itu dia jelas-jelas adalah anugerah. Kita tidak harus berbuat baik baru kita menjadi selamat, tapi karena kita memperoleh anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Pendeta, bagaimana caranya kita meyakinkan warga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan cucu kita bahwa Tuhan kita itu tidak sama dengan Tuhan orang lain. Kalau Tuhannya orang lain itu tidak memberikan keselamatan, sedangkan Tuhannya kita yang namanya Yesus Kristus itu dia memberikan keselamatan dan berjanji akan memberikan tempat bagi kita apabila kita mengerjakan keselamatan yang tadi Pak Pendeta bilang. Jadi itu yang saya mau tanyakan Pak Pendeta, bagaimana kiat-kiatnya atau caranya bagaimana untuk kita bisa meyakinkan anak-anak kita atau cucu kita, mereka kan belum masuk di dalam katekisasi Pak, tapi di dalam pergaulan itu sudah ada cara-cara yang dikatakan seperti itu, dan jangan sampai nanti anak-anak kita itu tadi sama yang seperti Pak Pendeta bilang, bahwa keselamatan itu adalah usaha, bukan anugerah. Padahal keselamatan itu adalah anugerah. Nah, jangan kita terkecoh dengan Tuhan kita sama. Tuhan kita tidak sama Pak Pendeta. Karena Tuhan kita adalah juru selamat bagi kita. Itu yang saya mau tanyakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Hani. Silakan Pak Pendeta. Jadi ini sesuatu yang tidak terlalu mudah untuk disampaikan karena pemahaman tentang universalitas itu sangat mengejala dengan kuat, ya, bahwa Tuhan itu sama dalam pengertian sebagai pencipta, gitu ya. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kan lalu dipikir ya sama. Saya beragama Kristen, yang situ tidak beragama Kristen. Tapi struktur ciptaannya semua sama, matanya ya di situ, jantungnya ya di situ, gitu. Dan nanti kalau Tuhan yang lain menciptakan, apa jantungnya tidak di situ? Apa jantungnya di perut? Kan tidak. Nah, jadi pemahaman seperti itu ada juga yang mengatakan begitu dalam pemahaman universalitas itu. Tapi kita tidak bisa kemudian mengiyakan begitu saja pemahaman tentang Tuhan yang universalitas itu. Universal sifatnya, semuanya begitu, kan gitu. Nah, tapi kita mempunyai, selalu saya katakan, kita harus merujuk pada kesaksian Alkitab. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja untuk kita. Bekerja untuk keselamatan kita. Bukan kita bekerja untuk supaya kita diselamatkan. Gitu. Dan ini yang harus kita, teguhkan iman kita. Kalau di dalam kitab Ulangan itu kan di pasal 6 dikatakan ya, pada anak-anak itu sampaikanlah selagi ya berbaring, selagi berjalan, selagi duduk. Itu artinya pada setiap kesempatan kita harus memberikan pemahaman-pemahaman itu. Memang ini tidak terlalu mudah, tapi bisa kita sampaikan secara sehari-hari. Misalnya
Jalan-jalan keluar kota, lihat gunung. Nah, ini gunung ini ciptaan Tuhan, gini gitu. Lihat ke apa misalnya ke kebun binatang, lihat hewan, kita bisa jelaskan tentang apa peranan Tuhan di dalam itu hal itu misalnya. Dan semua hal yang kita lihat dan kita sampaikan itu harus kita sampaikan dalam perspektif iman tentang Tuhan sebagai sumber keselamatan gitu. Jadi itu sudah harus kita sampaikan sejak anak-anak kita masih kecil ya, gitu, cucu-cucu atau apa gimana ya. Karena kalau sudah apa namanya dewasa itu akan menimbulkan satu pemahaman yang berbeda gitu ya. Jadi itu harus kita sampaikan dengan sangat mendasar gitu. Dan di dalam dunia yang digitalisasi sekarang memang itu akan menimbulkan tantangan tersendiri gitu ya. Saya mau sampaikan kesulitan-kesulitan pendeta masa kini gitu ya. Masuk di dalam gereja ibadah hari Minggu. Ya, khotbah akan disampaikan berdasarkan surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Orang langsung buka di Meta AI. Tafsiran Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Hitungan detik muncul tafsirannya. Lalu dia tulis lagi, catatan khotbah Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 keluar. Set. Lalu kita khotbah di atas mimbar. Dia lihat begini. Nggak benar nih pendeta nih. Nggak begitu nih tafsirannya. Gitu. Ya kan? Kita udah sekolah mati-matian bertahun-tahun cuman diakalin sama Meta AI dalam hitungan detik gitu. Nah, ini itu tantangan kita tersendiri ya karena anak-anak kita juga sekarang cucu-cucu kita bisa mendapatkan informasi macam-macam dari apa namanya gadget dari eh, internet misalnya. Dulu kan kita mencari informasi, sekarang informasi nggak perlu dicari, dia datang sendiri. Informasi apapun bisa diperoleh. Nah ini memang memerlukan apa itu namanya ya pendekatan-pendekatan yang lebih apa itu namanya lebih spesifik dengan anak-anak dan cucu-cucu kita dengan tidak berkesan menggurui ya. Anak-anak sekarang tidak suka kalau terkesan menggurui kan gitu, tapi lebih senang kalau bisa berdialog gitu kan. Cucu-cucu saya juga begitu kan tanya, kenapa begitu sih Opa? Ya itu kan gini, emangnya kayak begitu? Emang Tuhan Yesus mati di salib, kenapa dia mesti mati? Gitu kan gitu pertanyaannya menohok sekali kan gitu. Nah ini kan memerlukan kemauan kita untuk mendalami cara berpikir mereka. Jangan mengajak mereka untuk berpikir dari cara berpikir kita kan gitu. Selalu saya katakan, saya sudah umur 70 misalnya. Anak-anak itu belum pernah berusia 30, belum pernah berusia 50 gitu. Kita pernah berusia 5 tahun, kita pernah berusia 10 tahun. Kita yang harus berusaha memahami cara berpikir mereka. Jangan memaksa mereka untuk mengikuti cara berpikir kita. Nggak mungkin. Mereka belum pernah berumur 20, belum pernah berumur 50. Gitu. Kita tarik dia untuk berusaha berpikir dengan cara berpikir kita, ya sulit diterima. Tapi itu memang tantangan tersendiri. Yang itu juga menjadi tantangan gereja saat ini ya. Untuk bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat mendasar dengan cara-cara yang sederhana supaya bisa dimengerti. Tetapi saya kira pendekatan Alkitabiah itu dan doa kita dengan memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan mengerjakan itu dari dalam hati mereka, menumbuhkan apa itu namanya kehangatan spiritual dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak diindoktrinasi ya, tetapi kita sampaikan, kita seperti taburkan benih gitu, lalu Roh Kudus yang mengerjakan untuk bertumbuh di dalam dirinya sendiri itu dengan pertolongan Tuhan tentunya. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Hani. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Hani. Ibu Ria Montung, saya sudah melihat Ibu raise hand, tapi boleh ya Bu, sebelum Ibu saya bacakan dulu di chatting room ada pertanyaan dari Ibu Krista. Saya bacakan ya Pak Pendeta. Ibu Krista. Iya, di chatting room. Selamat malam Pak Pendeta, izin bertanya. Sebagai manusia yang sudah diselamatkan Tuhan oleh karena iman, tentu kita manusia masih berbuat dosa, lalu bertobat, berdosa lagi,
bertobat lagi, begitu seterusnya. Apakah keselamatan itu masih menjadi milik kita? Terima kasih Pak Pendeta. Demikian Pak. Ini makin malam pertanyaannya makin susah ini ya. Jadi waduh, repot juga nih. Tetapi terima kasih ya, pertanyaannya sangat menantang itu. Ibu Jadi Krista ya, terima kasih Bu Krista. saya selalu Ini katakan saya saya satu. berusaha untuk menjawabnya dari perspektif Alkitab, gitu ya. Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia Allah atau anugerah Allah itu tidak terbatas, gitu. Dia sudah terbatas kalau orangnya sudah game, gitu ya. Kalau udah nggak bernapas, sudah dikubur, ya udah selesai. Tapi selama dia masih hidup, maka Tuhan bisa bekerja dengan segala cara untuk membuat dia mengalami pemulihan, gitu ya. Jadi kehidupan itu yang dianugerahkan Tuhan itu adalah masa untuk mengalami pemulihan dari Tuhan itu, gitu. Kalau dia udah game, ya udah nggak bernafas, ya udah selesai, gitu ya. Tetapi selama dia masih hidup, manusia yang jatuh bangun di dalam dosa itu, seperti saya katakan tadi, Tuhan kan maha mengenal, dia tahu bahwa kita ini lemah. Tapi manakala kita mau tetap memandang kepada Kristus, saya meyakini bahwa Tuhan mau bekerja untuk terus menganugerahkan keselamatan itu sepanjang kita mau memberi diri untuk terus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kan nggak bisa mengatakan bahwa kita menghakimi orang itu ya. Oh ya udah berdosa, udahlah kau pasti ke neraka lah. Nggak bisa begitu. Itu kan kewenangan hak prerogatif Tuhan, gitu kan ya. Saya mau kasih contoh yang sangat ekstrim. Waktu Tuhan Yesus disalib, itu kan ada orang berdosa di kanan kirinya, gitu, ya kan? Lalu dia berkata kepada yang di kanan itu, kan dia bilang, Yesus, ingatlah aku apabila engkau sudah sampai di Firdaus, gitu kan? Lalu Tuhan Yesus katakan, sejak saat ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Bayangkan tuh. Mungkin seumur hidupnya dia berdosa tuh. Pada saat detik itu, sebelum napasnya berakhir, dia bertobat gitu, Tuhan Yesus menjanjikan, sejak saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kan menjadi pegangan kita. Kita nggak bisa bilang bahwa, nggak mungkin lah. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Saya nggak bisa katakan bahwa sampai di situ aja kasih karunia Tuhan. Kan nggak begitu. Karena ada kesaksian-kesaksian seperti itu di dalam Alkitab. Jadi yang saya hanya bisa sampaikan bahwa saya hanya bisa menyampaikan itu berdasarkan kesaksian Alkitab. Jadi selama manusia hidup, dia jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan mengerti juga kok. Tetapi jangan sampai putus napas gitu. Kalau sudah putus napas, mau ngapain lagi gitu kan. Nah, selesai gitu. Jadi perjalanan hidup itu juga merupakan waktu anugerah Tuhan untuk mengalami kasih karunia Allah itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Krista Ya, atas terima kasih Pak Pendeta. pertanyaannya dan pemahaman yang harus kita hayati dalam hal itu. Terima kasih. Ibu Ria Montung, silakan Ibu Ria. Ini boleh. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Menyambung sebenarnya hampir sama pertanyaan dari yang tadi. Yang saya tanyakan adalah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, lalu kita berbuat dosa atau murtad, lalu kita kembali lagi ke Kristen, seperti tadi begitu, hilang kembali. Apakah keselamatan itu hilang dari kita ataukah tetap ada? Itu saja, Bu. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Ria. Silakan Pak Pendeta. Ini aku boleh ya satu, Bu Yuli. Oh ya, sesudah ini ya Bu Yuli. Selalu saya katakan, saya akan memberikan jawaban sesuai dengan kesaksian Alkitab, gitu ya. Di dalam kesaksian Alkitab itu ada cerita tentang anak yang terhilang, kan gitu ya. Bahwa dia orang tuanya sangat mengasihi,
Lalu dia memberontak terhadap ayahnya, dia pergi tempat yang jauh, dia menghabiskan harta benda yang menjadi bagiannya, gitu kan? Dia jatuh di dalam dosa, gitu. Kemudian dia menderita, gitu. Sampai dia bilang dia makan makanan yang dimakan oleh babi, gitu ya, gitu. Terus dia berkatakan, waduh, kalau aku bersama bapakku, aku tidak mungkin mengalami situasi seperti ini. Lalu dia kembali, gitu. Apa yang diceritakan itu kemudian bapaknya menyambut dengan sukacita, gitu kan? Ini kan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan ada sukacita di surga apabila ada orang yang berdosa dan kembali kepada Bapa di surga. Jadi persoalannya bukan soal meninggalkan Yesusnya, ya, tapi mau kembali apa tidak, kan itu persoalannya, gitu. Jadi di dalam gereja kita, ya, gereja yang saya layani di GPIB, saya tidak tahu apa semua di sini warga GPIB bukan. Yang saya sampaikan inilah pemahaman yang ada di gereja kita, bahwa kalau ada seseorang yang mengikut Kristus, orang Kristen, kemudian dia meninggalkan Yesus, keluar mengikuti agama lain, gitu, kemudian setelah bertahun-tahun dia mau kembali ke agama Kristen, maka gereja kita memberikan jalan dalam pemahaman kembalinya anak yang hilang itu, yaitu dengan melakukan ibadah pembaharuan pengakuan. Dengan cara sebelumnya ada pelayanan katekesasi khusus, katekesasi pembaruan iman. Ya, tidak dibaptis doang ya, karena menurut pemahaman gereja kita, baptisan itu hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dia harus diisi diulang, gitu. Yaitu setelah dilayani katekesasi khusus pembaruan iman, dia akan melaksanakan ibadah pembaruan pengakuan. Ibadah pembaruan pengakuan itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di gereja, terserah dia. Kalau dia malu di gereja, ya di rumah juga nggak apa-apa. Asal sudah dilayani oleh pendetanya. Jadi dia bisa kembali, asal dia sudah sungguh-sungguh mengakui, sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi bisa, gitu. Dia diterima kembali. Itu, dan anugerah keselamatan itu tetap ada di dalam dirinya karena dia tetap beriman kepada Yesus Kristus, gitu kan, ya. Jadi dia dipahami dalam konteks anak yang hilang, yang kembali ke pangkuan bapaknya, sehingga dilayani oleh gereja dalam perspektif pemahaman seperti itu. Ada katekesasi pembaruan pengakuan, ada ibadah pembaruan pengakuan. Lalu dia dinyatakan kembali sebagai warga jemaat yang beragama Kristen, gitu. Bisa dilakukan. Gitu. Terima kasih sampainya ditanyakan oleh Ibu Ria Montung. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Jangan lupa Ria. saya, Pak Yohanes Nayuan, jangan lupa. Oh ya, sesudah Ibu Yuli ya Pak Yohanes. Ibu Yuli Rampengan, setelah itu Pak Yohanes Nayuan. Terima kasih. Silahkan Bu Yuli. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Kita pernah ketemu di Bali kemarin. Ya, di Bu. mana? Di Bali. Kita duduk sederet di Bali Oh kemarin. iya, betul. Waduh, iya betul. Ada Orangnya dokter ramai waktu itu. jadi nggak begitu perhatikan. Iya betul. Saya bertanya ke gini Pak, saya ada kenal seorang dokter Katolik, ya, mana dia bekerja di satu rumah sakit. Rumah sakit itu cukup banyak, beberapa cabang di Jakarta. Saya tidak mau sebut namanya ya, tapi beliau adalah direktur utama dan anak-anaknya sudah menjadi dokter semua, dan juga beliau sudah meninggal ya. Jadi anak-anaknya yang melanjutkan. Pasti Pak Dokter tahu, Pak Pendeta tahu, tapi saya tidak mau sebut. Beliau belum meninggal, dia seorang Muslim ya Pak Pendeta. Makanya saya mau bertanya, pada waktu dia mau meninggal beberapa jam sebelum dia meninggal, minta dibaptiskan. Dan dia memanggil dokter yang kami kenal ini adalah Katolik dan panggil Romo. Pada waktu itu dia meninggal
sudah dibaptis beberapa jam sebelum itu. Dia dibaptis. Apakah itu dia diselamatkan? Itu yang saya mau bertanya kepada Pak Pendeta. Jadi beberapa jam, ada kira-kira setengah hari gitu sebelum dia meninggal, dia minta dibaptis. Padahal dia seorang Muslim dan dia minta dibaptis. Apakah Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, menurut iman percaya Kristen, apakah dia dibaptis itu dia diselamatkan? Karena pada saat detik-detik dia mau meninggal, dia minta dibaptis dan dibaptis oleh Romo waktu itu. Jadi Ya, itu aja pertanyaan saya, Pak Pendeta. Selamat malam. selamat malam, terima Terima kasih. Jadi Silakan Pak Pendeta. selalu saya katakan, saya berusaha memberikan penjelasan ini berdasarkan kesaksian Alkitab, gitu ya. Ya, Kesaksian Alkitab itu selalu mengatakan seperti itu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan itu akan dianugerahkan keselamatan, kan gitu. Bagaimana itu bisa dilakukan keselamatan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus? Ya, saya tidak bisa memberikan jaminan karena itu kan kewenangan ilahi ya. Saya hanya bisa memberikan penjelasan berdasarkan kesaksian Alkitab, gitu, bahwa hal itu bisa saja terjadi seperti yang kita sama-sama pahami pada saat orang yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus tadi itu, ya. ya. Pada detik-detik terakhir hidupnya dia katakan, apabila engkau sudah berada di Firdaus, ingatlah akan aku. Kan itu artinya dia mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, sejak saat ini engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Kan gitu. Nah, saya pikir itu juga bisa berlaku dalam pemahaman yang tadi Ibu sampaikan, gitu ya. Dan kita bersyukurlah hal seperti itu bisa terjadi. Ya, tapi apakah dia diselamatkan atau tidak, ya saya tidak bisa memberikan jaminan gitu ya. Karena saya kan bukan Tuhan, tapi saya hanya bisa memberikan penjelasan, kesaksian berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab, bahwa hal itu bisa saja terjadi dan haruslah kita syukuri begitu, bahwa di saat-saat terakhir hidupnya dia masih apa itu namanya? Mempunyai kerinduan untuk menerima Tuhan Yesus. Saya malah berpikir jangan-jangan sudah lama dia punya kerinduan untuk menerima Tuhan Yesus, tapi dia simpan dalam hati. Tapi begitu menjelang akhir hidupnya, itu jadi menggema gitu di hati dan telinganya, sudah baptiskan aku, kan gitu. Ya itu bukan, menurut saya itu bukan semata-mata proses detik-detik terakhir, mungkin sudah ada sejak beberapa waktu lamanya yang kemudian terpicu pada saat dia sudah mau dipanggil Tuhan. Jadi saya justru melihatnya mungkin itu juga bagian dari pekerjaan Roh Kudus ya, yang ada di dalam dirinya. Kita syukuri aja bahwa hal itu terjadi. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Yuli. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Yohanes Nayawan. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Pendeta Jeffrey. Malam. Terima kasih untuk penjelasan mengenai keselamatan yang sangat komprehensif ini. Keselamatan adalah hal yang sangat penting bagi umat manusia. Begitu pentingnya keselamatan sehingga Tuhan Yesus harus turun dari sorga, turun ke dalam dunia ini hanya untuk dibantu. Hilang suaranya. Pak Hani, suaranya hilang Pak Hani. Please. Dengan topik malam hari ini, diraih versus anugerah. Sesuai penjelasan Pak Pendeta Jeffrey tadi, ada 3 pertanyaan saya. 3? Ada 3. Kalau boleh singkat aja jawab, bisa Pak dengan singkat. Boleh Bro Hani. Boleh. Aman-aman. Ya, ini pertanyaan ini untuk memperluas kita punya wawasan rohani kita supaya lebih dalam. Ya, Tapi di samping 3 ini juga, kalau ada waktu saya boleh share beberapa apa yang saya tahu, apa yang saya dapat mengenai pertanyaan-pertanyaan beberapa orang tadi. Kalau bisa ada waktu, saya akan share. Pertanyaan saya yang pertama, sesuai dengan penjelasan Pak Pendeta.
diraih atau anugerah. Pak Pendeta atau Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kalau boleh saya jelaskan sedikit mengenai anugerah. Anugerah itu adalah, contohnya misalnya saya beli koran di mobil di lampu merah, korannya harga 10.000. Lalu saya berikan 20.000 kepada dia, dan dia tidak usah kembalikan 10.000, saya katakan, ini untuk kamu. Ini yang disebut anugerah. Karena apa? Dia tidak berhak atas 10.000 itu. Dia tidak mencari 10.000 itu. Dia tidak meminta 10.000 itu. Dia sangat memerlukan 10.000 itu. Dan dia memperolehnya. Ini yang kira-kira anugerah kalau diterangkan secara demikian. Dan Tuhan dalam keselamatan umat manusia pun demikian. Kita diberikan anugerah karena kita tidak berhak. Kita tidak mencari karena dosa-dosa di dalam manusia. Disebutkan di dalam konsep Calvin itu, the depravity of man, kehancuran, kebobrokan manusia, sehingga tidak berhak mendapat keselamatan, tidak mencari keselamatan, dan tidak tahu mengenai keselamatan itu. Ini kerusakan manusia. Padahal manusia memerlukan keselamatan itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak Pendeta, di mana Pak Pendeta menempatkan free will manusia dalam konteks bahwa keselamatan manusia adalah anugerah. Padahal dalam Yohanes 3:16 tersirat di dalam itu ada free will. Whosoever believe, siapa saja yang percaya, artinya kita punya hak untuk memilih. Bisa tidak, bisa iya. Nah, dalam konteks anugerah ini, free will itu di mana Bapak Pendeta menempatkannya? Kedua pertanyaannya, tadi Pak Pendeta sempat menjelaskan mengenai Filipi 2 ayat 12. Saya senang sekali, saya setuju dengan penjelasannya bahwa keselamatan itu bukan kita kerjakan, tapi apa yang kita harus lakukan, menjaga kekudusan, menjauhi dosa. It is right. Pertanyaan saya, sempat Pak Pendeta bilang tadi, kalau tidak, keselamatan itu hilang. Apakah keselamatan ini bisa hilang? Karena pengajaran Calvin, one saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau hilang, apa saja penyebabnya sehingga keselamatan manusia hilang? Dan yang ketiga, dalam penjelasan Efesus 2 tadi, ada 3 poin. Poin yang kedua, Pak Pendeta, di situ disebutkan mereka yang menerima Yesus dalam iman dan pertobatan beroleh anugerah itu. Apakah percaya kepada Yesus baru boleh anugerah itu? Ada anugerah duluan. Itu di dalam tulisan Pak Pendeta tadi yang ditampilkan di layar. Poin kedua, baris terakhir mengatakan, mereka yang menerima Yesus dalam iman dan pertobatan beroleh anugerah itu. Apakah terima Yesus dulu baru beroleh anugerah atau anugerah dulu? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Hani. Silakan Pak Pendeta. Waduh, Kayak ini gue jadi keijian sarjana teologi nih, pertanyaan ini luar biasa ini. Tapi saya selalu katakan, saya berusaha untuk menyampaikannya berdasarkan kesaksian Alkitab. Jadi pemahaman-pemahaman yang lain bisa saja muncul, ya karena pandangan-pandangan teologi itu ada banyak disampaikan oleh banyak pihak, ya, ahli-ahli atau teolog-teolog terkenal juga itu, tapi saya berusaha untuk menyampaikannya secara kitabiah, ya. Soal free will itu pernah disampaikan di PA Metanoia ini, gitu ya. Itu kehendak bebas apa bebas berkehendak, gitu. Saya waktu itu menyampaikan temanya seperti itu. Free will ini kehendak bebas atau bebas berkehendak, nah, kan gitu ya. Gitu, itu yang pernah di PA-kan juga di sini. Gitu. Soal itu saya katakan itu bukan bebas berkehendak, tapi kehendak bebas. Kehendak bebas itu artinya manusia memang pada dasarnya diberikan akal budi, ya. Kalau dia cuma diberikan iman, dia nggak perlu diberikan akal budi, gitu ya. Tapi dia diberikan akal budi. Ke akal budi itulah yang menuntun dia bisa punya kehendak bebas, gitu. Tapi kehendak bebas itu tidak boleh dijalani dengan kemudian bebas berkehendak, karena kehendak bebas itu harus dijalani
dalam koridor iman kepada Tuhan Yesus. Artinya menaklukkan diri, menaklukkan kehendak bebasnya itu dalam apa itu namanya, koridor melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Artinya kita bebas melakukan kehendak bebas itu dalam hal-hal yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, tidak di luar itu. Itu yang coba saya pahami soal itu, bahwa anugerah itu seperti yang disampaikan tadi itu betul. Saya setuju itu, bahwa anugerah itu sebetulnya sesuatu yang kita tidak berhak menerima, tapi diberikan. Nah, itu betul itu. Itu saya setuju 100%. Kita tidak punya hak untuk menerima keselamatan, tapi dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan karena dia tahu bahwa kita ini lemah. Tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi dalam kehendak bebas kita itu, Tuhan menghendaki supaya itu kita laksanakan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita pahami. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Dan kalau hilang, apa penyebabnya? Gitu. Tadi saya sudah katakan ya. Gitu. Keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan Allah kepada semua umat manusia. Ya. Tetapi siapa yang meresponsnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kemudian berhak menerimanya. Apakah bisa hilang? Nah, saya katakan tadi, saya ambil contoh soal bagaimana Saul gitu ya, yang berniat membunuh Daud, kemudian dicatat di dalam Alkitab bahwa roh Tuhan keluar dari dirinya gitu ya, keluar dari diri Saul gitu ya. Sehingga saya pikir itu juga satu peringatan bagi kita ya, karena di dalam perjanjian baru itu bisa kita pahami bahwa bisa saja Tuhan meninggalkan anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita kalau kita juga mempunyai kehidupan yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita, pemberontakan kepada Tuhan gitu ya. Dan itu tadi sudah disampaikan juga oleh penanya-penanya sebelumnya. Bagaimana kalau itu kemudian orang itu mengalami pertobatan? Saya bilang ya tidak mengapa, karena ada kesaksian Alkitab tentang kembalinya anak yang terhilang kan gitu. Dan sudah saya jelaskan pemahaman yang ada di dalam gereja kita di GPIB. Itu bisa terjadi asal ada katekisasi pembaruan pengakuan, ada ibadah pembaruan pengakuan, dan itu bisa diterima kembali di dalam iman Kristen, dan anugerah keselamatan itu kemudian dipulihkan di dalam diri orang tersebut gitu ya. Tetapi itu sebetulnya merupakan satu yang apa itu namanya, hak prerogatif Tuhan ya. Apakah anugerah dulu baru bertobat, apa bertobat dulu baru dapat anugerah gitu ya. Tadi saya sudah katakan anugerah itu sudah disediakan dari awal gitu ya. Karena Tuhan tidak tahu manusia sudah jatuh dalam dosa gitu sejak kejatuhan Adam. Jadi sudah dilakukan, sudah disiapkan anugerah itu gitu. Kemudian jalannya adalah melalui para nabi dan kemudian memuncak pada diri Yesus Kristus. Jadi anugerah dulu gitu. Anugerah itulah yang membuat kita bertobat sebetulnya gitu. Kalau bertobat baru dapat anugerah berarti sama juga dong usaha manusia gitu kan. Jadi kan ini tidak karena usaha manusia. Ya, anugerah itu sudah disiapkan dari awal oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Yesus katakan sendiri ya dalam kesaksian Alkitab, aku ada sebelum Abraham ada. Kan gitu. Jadi kalau pakai bahasa teologi namanya pre-existence gitu ya. Dia sudah ada dari sebelum segala sesuatu ada. Jadi anugerah Yesus Kristus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada gitu ya. Di dalam Alkitab dikatakan Roh Allah melayang-layang di kitab Kejadian pasal 1 ya. Dan Roh Allah itulah yang kemudian mewujud dalam diri Yesus Kristus pada kehamilan Maria ya, yang dikandung dari Roh kan gitu. Sehingga oleh itu bisa kita pahami bahwa anugerah itu sudah ditawarkan sejak awal gitu. Bukan ditawarkan lah, sudah disiapkan oleh Tuhan Allah sejak awal, yang kemudian dikonkretisasi di dalam diri Yesus Kristus gitu. Sehingga menurut pemahaman itu, anugerah itu yang mengantar seseorang kemudian
mengalami pertobatan. Itu yang saya tadi katakan, karena kita beroleh anugerah, kita diselamatkan, maka kita melakukan tindakan-tindakan pertobatan, yaitu beramal dan beribadah. Gitu. Bukan melakukan tindakan-tindakan beramal dan beribadah, dan karena itu kita bertobat lalu beroleh keselamatan. Saya katakan tadi, anugerah itu sudah ada sejak awal. Dan karena kita beroleh anugerah, keselamatan itu, maka kita didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup dalam pertobatan. Terima kasih Pak Hani atas pertanyaan yang sangat menantang itu. Luar biasa itu. Terima Terima kasih. kasih Pak Hani, terima kasih Pak Pendeta. Saya melihat Pak Julius Sekon raise hand, Sekian, silakan Pak Julius. masih di Bontang kah? Masih ada. Luar biasa. Masih ada. Masih pengen ngerasain, tapi kalau sedikit. Silakan Pak Julius, buka mic-nya dibuka dulu Pak. Saya sudah buka ini. Oh, Udah. Sekarang sudah terdengar. Tadi belum Pak. Silakan Iya. Pak. Tadi belum, jadi selamat juga kepada Pak Jeffrey pencerahannya malam hari ini di dalam putus itu. Dan salam juga untuk semuanya yang ada. Terputus suaranya. Ya? Putus ya? Putus-putus suaranya. Please. Sedikit putus-putus. Silahkan lanjut Pak. Coba Pak lanjut. Oke. Jadi salam untuk semuanya. Kembali saya sangat tertarik sekali bahwa tadi yang di terakhir penjelasannya bahwa memang anugerah keselamatan itu adalah pemberian Tuhan dari awal, dari kejadian tadi dikatakan demikian. Tinggal bagaimana tadi sudah diuraikan juga bahwa kita harus mengerjakan di sini ya, tentu ini ada, kalau saya baca di ayat 12-nya tadi di Filipi itu, jadi itu adalah satu perintah. Nah, kalau perintah itu, maka kita mesti harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya, yang percaya bahwa hidup ini adalah kasih karunia, adalah anugerah dari Allah. Jadi kerjakan itu tidak hanya ketika pada saat kita sebagai pengurus, ya, tetapi kerjakan itu sampai memang berakhirlah hidup kita. Artinya dengan setia, ya, mengerjakan sesuatu hingga sampai selesai bersama-sama dengan pertolongan daripada Roh Kudus dari Tuhan. Tadinya saya berpikir begini, saya ada sedikit merenungkan juga mengenai ada dua kata, antara kata baik dan benar. Artinya perlu ada penekatan kata benar, karena benar itu sudah pasti baik. Tapi baik belum tentu benar, karena tadi ada sangkut pautnya juga di mana uraian dari Pak Pendeta Jeffrey, artinya bukan oleh karena kita memberi, maka kita diselamatkan. Maka kita menganggap bahwa ya sudah baik, sudah benar. Tidak demikian. Tetapi terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya tadi. Lalu karena sudah beberapa yang sudah menjelaskan terlebih dahulu. Cuma hanya saya ada mau bertanya Pak Jeffrey, mungkin supaya jangan sampai kita keliru memakai kata-kata ini. Seperti tadi ada yang mengatakan begini, kalau Allah Bapa, ya saya sepakat. Tapi kalau berbicara umpamanya bilang Allah anak atau anak Allah, lalu Allah Roh Kudus, atau Roh Kudus Allah, Roh Allah. Nah, itu mungkin perlu kita kalau buat saya perlu diluruskan. Sebab kalau kita bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh,
berarti ada 3. Nah, tapi kalau umpamanya Allah Bapa, anak Allah, yaitu firman menjadi Allah, apa menjadi manusia, baru Roh Kudus, ya Roh Allah. Mungkin itu Pak Pendeta, tolong dijelaskan yang poin 2 dan 3-nya aja. Kalau umpamanya poin pertama Allah Bapa, oke. Tapi kalau umpamanya Allah Anak atau Allah Roh, itu mungkin barangkali bisa saya lebih condong, saya bilang tadi, saya lebih condong kalau saya pakai anak Allah dengan Roh Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Silakan Pak Pendeta. Waduh, gawat ini. Kalau berbicara mengenai Trinitas ini, wah Kan ya. Pendeta buka kamera dong Pak Pendeta, biar Ini tadi kelihatan. buka kamera tapi agak terganggu dengan itu. Suaranya putus-putus. Coba lagi. Takutnya nanti dia hilang lagi seperti tadi mental. Jadi di dalam, nah ini maaf ya, agak sedikit teoritis. Di dalam pemahaman ilmu teologi, ada yang disebut Trinitas, ada yang disebut Trinitaris, ada yang disebut Trinitarian. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Julius Sekon itu tadi perbedaannya di situ antara Trinitas, Trinitatis, Trinitarian dan Trinitas gitu. Jadi apa itu namanya? Apa itu halnya sama tapi apa itu entry point-nya beda-beda gitu. Dan ini ya nggak usah disampaikan di sinilah, ribet gitu kalau soal ilmu teologinya jadi kayak kuliah teologi. Tapi sekedar diketahui aja bahwa apa yang disampaikan Pak Julius Sekon itu ada di dalam pembahasan ilmu teologi. Tetapi sebaiknya nggak usah kita dalami secara mendalam, nanti membingungkan kita. Tapi saya setuju dengan pendapat itu karena bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Artinya bukan masalah. Hal yang menyangkut Trinitas itu saja sudah menimbulkan problem. Tidak hanya di kalangan umat yang bukan Kristen, di kalangan orang Kristen sendiri sering menimbulkan pertanyaan. Kalau saya menghadapi pemuda-pemudi dalam kerangka katekisasi, mereka sekarang yang berpikir sangat kritis menyampaikan hal itu. Gitu ya, jadi agak sulit kalau mau dijelaskan secara keilmuan, pendekatan ilmu teologi ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Julius Sekon itu tadi ada betulnya gitu. Lebih mudah dipahami oleh warga jemaat kalau menyebut anak Allah ketimbang Allah anak gitu. Allah anak itu ya sudah menimbulkan apa itu namanya interpretasi macam-macam. Emang Allah beranak kan gitu jadinya. Kalau anak Allah barangkali mesti lebih mudah dipahami gitu, dan Allah Roh banyak Roh Allah yang kudus gitu, kayak gitu. Dan itu ada betulnya. Tapi dalam pendekatan ilmu teologi sebetulnya kedua-duanya digunakan. Tapi nggak usahlah kita jelaskan di sini, jelimet gitu ya. Nanti kemana-mana pembahasannya. Nanti Pak Julius japri aja Pak Julius supaya dijawab japri. Iya. Atau undang saya lagi ke Bontang ya, untuk saya datang. Canda kan cuma buku seduk Pak. Oh ya, kalau ikut nanti ke Makassar ya mampirlah di Bontang. Wih, mantap ini. Kita pergi jemput. Tapi bungsunya ada di airport ya? Ya? Bungsunya ada. Sudah tidak ada Pak. Soalnya sudah lewat darat. Oh iya, oke. Oh ya, oke. Nah, jadi apa yang Pak Julius Sekon tadi sampaikan itu betul gitu, dan saya sepakat juga. Lebih mudah dipahami untuk menyebut anak Allah ketimbang menyebut Allah anak, karena itu bukan kontroversi. Interpretasinya bisa macam-macam kalau Allah anak gitu ya. Itu. Tapi dalam rangka pendekatan Trinitarian tadi atau Trinitatis itu disebutkan memang karena pemahamannya Allah itu satu kesatuan yang utuh, tapi dia mewujud pada 3 pribadi gitu aja. Saya sampaikan itu aja ya, nggak usah dibahas lagi mendalam, nanti keluar ilmunya yang jelimet gitu. Tapi saya setuju dengan pendekatan yang disampaikan oleh Pak Julius Sekon. Lebih mudah dipahami oleh warga jemaat untuk menyebutkan Allah
anak Allah dan roh Allah yang kudus gitu. Ketimbang Allah roh, Allah anak gitu. Itu interpretasinya bisa bias gitu, dan itu saya pikir ada baiknya kalau lebih ditekankan penggunaan kata itu di kalangan warga jemaat. Kalau di kalangan yang belajar teologi ya lain lagi lah, itu nanti di kelas sekolah yang itu ada lagi pendekatannya tentang hal itu. Yang pendekatan filsafati sih sebetulnya ya, karena itu kan rumusan dari bapak-bapak gereja tentang hal itu. Nah, apa yang dikatakan tadi sebagai suatu perintah, ya namanya perintah, harus dilakukan. Itu kan bukan anjuran. Ya, kalau anjuran itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak, gitu ya, fakultatif, gitu. Tapi kalau perintah, ya harus dilakukan, gitu. Dan apa yang dikatakan soal baik dan benar itu saya setuju, gitu. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar itu terkandung adanya kebaikan di dalamnya. Dan itulah yang kita imani di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita menjalani kehidupan sehingga dikatakan kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Bukan dibuat baik, tapi dibenarkan. Dengan kita dibenarkan, hidup kita menjadi baik, kan gitu. Dan menjadi, apa itu namanya, menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi gereja, dan bagi kemuliaan Tuhan. Gitu. Terima kasih, Pak Julius. Terima kasih, Pak Julius. Dalam itu ya. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara Metanoia, sekarang pukul 8.52. Saya masih kasih kesempatan satu penanya lagi kalau ada sebelum kita masuk dalam ibadah doa penutup. Adakah satu orang lagi yang ingin bertanya atau sharing pengalaman iman? Saya mau sharing sebenarnya, Ibu. Pak Yohanes, boleh Masih deh? boleh? Boleh. Satu terakhir, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Saya setuju. Dalam masalah free will, saya mungkin ada yang saya dapati, barangkali boleh menjadi share buat kita, bahwa free will itu diberikan oleh Tuhan hanya kepada manusia. Dari seluruh ciptaannya, hanya manusia mendapat free will, kehendak bebas, karena Tuhan mau penyembah-penyembah Dia adalah datang dari orang-orang, bukan robot, tapi dari kehendak hati manusia. Free will itu. Nah, free will saya belum yakin sekali, tapi mungkin minta pendapat pendeta mengenai free will bekerja dengan anugerah ini. Kita ambil cerita anak yang hilang pada waktu dia ada di kandang babi. Dikatakan oleh firman Tuhan, he came to himself. Dia datang kepada mengenali dirinya. Artinya dia mulai menyadari bahwa dia sudah berdosa. Pada poin ini, semua manusia rohnya sudah mati di Taman Eden. Roh Tuhan itu telah putus hubungan, roh manusia itu mati, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi pada saat di kandang babi itu, pada saat anak yang bungsu ini menyadari akan dirinya, di poin itulah Tuhan menghidupkan rohnya, dan kemudian rohnya menjadi hidup, lalu free will-nya keluar. Aku akan kembali kepada Bapak, minta ampun kepada Bapak, bahkan akan menjadi budak. Jadi free will itu tetap harus keluar, harus ada di balik anugerah itu harus ada free will. Jadi Tuhan lebih dulu menghidupkan roh anak ini sehingga rohnya hidup. Roh yang hidup di dalam anak ini kemudian keluar free will-nya berdasarkan roh, bukan kedagingan jadinya, tapi berdasarkan roh. Ini yang saya pahami, free will dan anugerah. Kemudian yang pertanyaan Ibu Kristi, Ibu Ria, mengenai keselamatan jatuh dalam dosa, atau bangkit lagi, bertobat, jatuh lagi dalam dosa, bagaimana? Pertama-tama kita tahu bahwa pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai Kisah 2 dan ayat 38, pada saat itu roh masuk di dalam kita. Kita diangkat menjadi anak. Dan pada saat kita mengaku dosa kita kepada Dia, maka dosa-dosa ditanggung oleh Tuhan, dosa yang terdahulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Kira-kira Pak Pendeta setuju kan ini? Bahwa Yesus menyalibkan dosa kita pas
present, and future. Itu pemahaman saya, artinya yang saya ketahui itu. Nah, setelah kita menerima anugerah ini, keselamatan ini, kita diselamatkan. Pertanyaannya berikut, setelah kita menjadi anak, apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Karena kita masih menempati tubuh dosa ini. Oleh karena itu, pada saat kita jatuh dalam dosa, kita harus dapat kembali kepada Dia minta ampun. Dosa yang kita perbuat itu sudah ditebus di atas kayu salib. Karena future, masa depan, sudah ditebus di atas kayu salib. Oleh karena itu, pada saat kita lagi jatuh dalam dosa, lalu kita harus datang minta ampun. Makanya di dalam doa Bapa kami, disebutkan di situ, ampunilah segala kesalahan. Kenapa bukan dosa-dosaku? Karena di mata Tuhan, anak-anak Tuhan yang Dia sudah tebus di atas kayu salib itu sudah selesai. Jadi dosa itu dianggap kesalahan, keseleo. Jadi kita tetap harus datang minta ampun kesalahan itu. Apa yang terjadi kalau kita tidak datang minta ampun? Kalau kita tidak datang minta ampun, akan terjadi masalah dalam hidup kita yang menegur kita supaya you have sinned. You have to acknowledge, kamu harus akui dosa kamu itu. Jadi supaya dosa itu kembali. Tapi tetap pada waktu kita jatuh dalam dosa, asal tidak pada dosa kembali kepada kehidupan dosa. Beda jatuh dalam dosa dan kembali kepada kehidupan dosa. Kalau you kembali kepada kehidupan dosa, berarti you kena dengan Ibrani 6. Bahwa tidak ada, Yesus tidak bisa disalibkan untuk kedua kali. Never. Hanya satu kali. Jadi jangan sampai kita kembali kepada kehidupan dosa. Tidak ada lagi pengampunan di situ. Tapi yang dimaksud dengan ini, kalau kita jatuh orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan jatuh dalam dosa, kita harus datang mengaku dosa itu. Oleh karena itu tiap hari, doa Bapa kami itu doa tiap hari. Selalu kita doakan, ampunilah kesalahan. Kita dibenarkan kembali. Tapi akibat dari perbuatan dosa kita itu sudah ditebus juga di atas kayu salib. Kalau you tidak mengaku dosa, chastisement datang. Datanglah yang disebut Ibrani 11 itu. Aku akan mendidik anak-anakku, akan kucambuk. Itu cambuk bukan membuat kita akibat dosa. Saya selalu beri contoh begini. Cucu saya sudah saya bilang, jangan kamu main sepak bola dalam rumah. Tapi cucu tetap nendang sana, nendang, akhirnya kaca pecah. Nah, saya memarahin dia, saya pukul dia bukan karena akibat daripada dosa itu. Akibat daripada dosa yang dia perbuat, kaca pecah itu tetap saya tanggung. Saya pukul dia untuk mengatakan jangan lagi kamu melakukan itu. Jadi kita harus mengaku bahwa kelemahan manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi kita harus selalu kembali. Ampunilah kesalahanku sebelum tidur, nyatakan itu, ampunilah kesalahanku, supaya kita kembali kepada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kira-kira penjelasan saya di situ. Mengenai Ibu Yuli, mengenai yang dibaptis tadi, kalau boleh saya tambahkan, sebab Tuhan akan mengadili kita berdasarkan pengakuan mulut kita. Dia tidak bisa minta kita dibaptis lalu diselamatkan, tidak. Kita harus mengaku dosa-dosa kita, terima Yesus, dibaptis, then you got salvation. Kalau dia saya suruh baptis, dia tidak ada pengakuan, enggak diselamatkan, mestinya tidak. Karena kita kan berdasarkan Alkitab. Jadi harus tetap ada pengakuan mulut. Dikatakan oleh firman, oleh mulutmu engkau akan diadili. Jadi kalau engkau mengaku Yesus, mengaku engkau orang berdosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, maka engkau akan diselamatkan. Demikian penjelasan saya kira-kira sebagai tambahan dan sharing. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yohanes. Silakan Pak Pendeta. Tuhan. Terima kasih sudah melengkapi apa yang saya sampaikan tadi. Setuju? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Tepat jam 9 kita akan menutup PA kita malam hari ini. Kita lanjut dengan ibadahnya Pak Pendeta. Ya, oke, terima kasih semua. Kita akhiri dan kita akan menyanyikan pujian penutup dan kemudian doa penutup untuk mengakhiri percakapan kita di dalam ibadah ini.
Pak Pendeta, Ya, ada di chatting room tadi yang minta tolong didoakan untuk kesehatan keluarga Bapak Raymond Senduk dan Bapak Joni Wangke. sakit atau bagaimana? Iya, kesehatan Pak, Oh, oke. keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Raymond Senduk sama Pak Joni Wangke Joni ya? Wangke, Joni Wangke, Oke. iya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah mengambil bagian dalam PA Sahabat Metanoia pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan ini, mendalami firman Tuhan, dan kiranya semuanya menjadi berkat yang menguatkan iman kita. Kita menutupnya di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur, limpah terima kasih atas berkat-Mu lewat percakapan kami di sekitar firman-Mu. Tumbuhkanlah iman percaya kami semakin mantap di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam hidup beriman sebagai umat Kristiani. Supaya kami sungguh-sungguh menghayati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kuatkan iman percaya kami dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus dan mampukan kami untuk menikmati anugerah keselamatan itu dalam kesediaan untuk terus hidup dalam kesetiaan beriman, di dalam keteguhan iman, dan di dalam pertobatan yang Tuhan kerjakan terus di dalam kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkati pengurus Sahabat Metanoia dalam mengelola kegiatan ini selanjutnya. Kami berdoa untuk keluarga Pak Raymond Senduk, untuk keluarga Pak Joni Wangke. Tuhan tolong agar mereka semua juga beroleh anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kesetiaan hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang Maha tahu akan pergumulan dan hal-hal yang mereka hadapi. Kami percaya itu tidak tertutup di dalam mata penglihatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi semua anak-anak-Mu, dan juga bagi keluarga Pak Raymond Senduk dan juga keluarga Pak Joni Wangke. Tuhan tolong mereka dan kami semua, supaya kami tetap terpelihara di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan anugerah dan berkat-Mu. Kasih karunia-Mu berlimpah atas kehidupan mereka dan kami semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jeffrey. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ibu Emi. Terima kasih Pak Ibu Emi, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Jeffrey. Happy birthday Pak Pendeta Jeffrey. Selamat ulang tahun Pak Pendeta Jeffrey, sehat. Tuhan berkati. Sehat Pak Pendeta Jeffrey. Berkati. Terima kasih. Happy birthday to you. Jirlin. Baru 17 tahun kok. Oh, baru ya. Pak Pendeta, next kita mau bertanya, boleh toh? Boleh. Oh, Maya siapa tadi ndak bertanya, Dang? Kita masuk sustainable kuah. Masuk dari awal. Bulan depan masuk dari awal. Ini tapi Nggak enak mau pribadi. bertanya. Oh, bertanya pribadi. Dia pribadi. Dia mau minta saran. Oh begitu. Enggak, bukan ada. bukan kita. Japri Jomai. Oh ya oke. Iya. Waduh, nih Dia kira ini lintas.